Halo semua, balik lagi di RD Code di tutorial Firebase Real-Time Database. Mari kita lanjut. Untuk episode kali ini saya akan coba masuk ke query teman-teman ya. Gimana cara kita ngedapetin data berdasarkan kriteria yang kita pasang. Biasanya kalau misalnya di MySQL teman-teman bisa menjumpai yang namanya where, terus or, and, dan lain-lain ya. Cuma kalau di Firebase mungkin nggak sebanyak itu, atau caranya lain lah untuk kita nge-query. Oke, lanjut aja teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau nanyain di mana dokumentasinya, teman-teman bisa lihat di sini di halaman dokumentasi Firebase ya, di bagian work with list of data ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat masuk ke yang bagian sorting and filter data ya kan. Nah, jadi cara kita nge-query teman-teman data yang ada di Firebase itu gerbangnya ya, cara kita nge-query adalah ada 3 nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa order by child, order by key, atau order by value. Dan ini hanya bisa satu kali pakai. Di sini nggak bisa dipakai berkombinasi. Maksudnya misalnya nanti teman-teman order by child langsung dipakai lagi order by key secara bersamaan. Jadi ini teman-teman memang dipakainya satu-satu. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa untuk nge-query di Firebase database ini cukup terbatas ya teman-teman. Tidak sekaya di database mungkin MySQL. Oke. Lanjut lagi. Nah, untuk episode pertama, untuk episode ini ya, saya akan coba masuk ke yang paling luar dulu ya teman-teman. Saya masuk ke order by key. Jadi nanti akan saya bahas satu persatu. Yang pertama ini saya bahas dari order by key dulu teman-teman. Oke. Nah, di sini sebenarnya saya udah bikin sebuah database teman-teman ya, nanti akan saya lampirkan database-nya itu di sini juga ya, di mana di coding teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini akan saya lampirkan. Di sini yang pertama yang akan saya pakai adalah di folder data ada namanya post.json. Nah, ini yang akan saya pakai untuk menggunakan order by key ya teman-teman. Oke, terus selanjutnya langsung aja kita bikin dari bagian coding. Oh ya, sebelumnya teman-teman import dulu ke Firebase ini yang namanya node-nya post. Sebenarnya teman-teman bisa custom sih node-nya. Cuma kalau di sini saya pakainya post. Oke, langsung aja akan saya coba bikin pertama hooks-nya dulu teman-teman seperti biasa. Use query, saya masukkan di sini. Terus di sini ya sebenarnya nggak jauh dari ini sih teman-teman, nggak jauh dari apa yang ada di use get value. Di sini akan saya coba pakai yang use get value ya teman-teman. Karena ini basicnya adalah kita nge-get data kan, cuma dipakai filtering dan kriteria tertentu. Di sini akan saya coba use query, export default, use query ya teman-teman. Oke, di sini akan saya coba rubah sedikit loading, set loading ya, snapshot error sama empty. Sip. Nah, di atasnya kita seperti biasa ada use effect dan lain-lain ya. Terus apalagi yang akan saya copy adalah bagian sini. Ini saya copy get value letter, tapi ini saya namain query letter ya. Biar nggak sama gitu. Set loading juga ini saya pindahkan. Terus empty juga ini dot current. Ini saya gunakan false ya. Jadi ini seperti biasa nanti kan ada yang emang di initial load, dia load langsung ya. Dia pertama kali render dia langsung get data, ataupun nanti ya query letter. Nah, ini di bawah kita masukkan loading ya teman-teman ya. Oke. Terus di sini akan kita bikin fungsi utamanya const query value ya. Yang mana ini akan saya jalankan di bawah, digantikan di get value. Oke, bagian return-nya jangan lupa kita copy aja di sini. Masukin di sini, kita kasih loading. Kita kasih empty ya. Snapshot error, terus apa lagi?
Query letter ya, query letter. Oke, query letter sudah. Di sini sebenarnya apalagi ya yang akan saya tambahkan? Oh, di sini kan saya import, namanya import database dari Firebase SDK ya, supaya langsung kita nggak usah get database lagi. Terus apa lagi ya? Oke, kayaknya udah cukup nih. Oh ya, pertama kita jangan lupa yang namanya itu kita kasih, kita import ya, yang namanya order by key ya teman-teman. Childnya kita hapus dulu. Oke, nah ini udah. Terus apalagi yang kita copy dari get value adalah di bagian ini kayaknya nih. Ya, oke. Sip. Nah, kita copy. Kenapa kita copy? Jadi supaya nggak bikin dari awal ya teman-teman. Oke, jangan lupa pakai try and catch. Error. Oke, ini kita masukkan ke bagian try. Terus, ini kita pakai fungsi asynchronous. Terus empty. Ya. Nah, ini kita di bawah kita masukin error.current sama dengan error.message ya. Alright, apalagi nih? Nah, nextnya kita akan coba langsung masukin beberapa bagaimana cara kita nge-query ya. Pertama, di sini akan saya coba bikin const db query teman-teman. Nah, query ini apa aja? Nah, kita juga import namanya query dari Firebase ya. Oke, tentu aja yang pertama teman-teman kita pakai dbref ya. Const dbref sama dengan ref, di mana kita masukin parameter pertama adalah database. Yang kedua adalah path-nya kita mau kemana teman-teman. Nah, makanya di sini akan saya masukkan path, di mana ini diberikan saat pertama yang dipanggil hooks-nya di sini teman-teman ya. Oke. Nah, kalau misalnya udah path, baru kita masukin dbref ini ke query ya teman-teman. Oke. Nah, db query ini kita masukin ke get yang di bawah ini. Oke. Ya kan? Ini udah cukup. Terus apa lagi ya? Nah, sekarang kita baru masukin query-query-nya. Kalau query-nya sih sebenarnya nggak akan saya masukin langsung di hooks-nya di sini ya teman-teman. Tapi di sini akan saya coba di sini parameter ya dari use query akan saya jadikan objek teman-teman. Kenapa objek? Karena ini akan cukup banyak ya. Queries satu lagi. Queries-nya itu saya kasih default-nya tuh array kosong ya. Oke, terus apalagi yang akan saya rubah itu? Nah, yang kedua adalah di sini. Nah, db query ini pertama kan dia parameternya itu nanti ngambil dari reference-nya. Oke. Yang kedua, ini juga akan ditambahkan dari queries yang ada di sini, teman-teman ya. Maka saya akan masukkan split operator di sini. _3 queries. Jadi di sini tuh perintahnya kurang lebih jalankan query pertama ada dari query ke reference, yang kedua itu query nanti yang diberikan dari user atau yang diberikan kepada si use query ini. Mungkin akan belum kebayang, nanti akan kita coba. Oke, ini kan saya coba lihat dulu dbval exist, terus kayaknya ini udah cukup deh. Oke, kalau udah akan saya coba coba lengkapi. Nah, di sini kan kalau teman-teman kuning di sini ini nggak apa-apa sih, missing query value. Mau dimasukin di sini boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Cuma kalau kita masukin ke sini, maka nanti dia akan minta warning di sini. Warningnya untuk dikasih use callback supaya nggak dibuat ulangan. Ini teman-teman tinggal tambahkan use callback ya. Terus buka kurung tutup di bawah ya. Nah, nanti kan dia minta dependencies lagi nih teman-teman ya kan. Nah, teman-teman masukin path dan juga queries di sini. Oke. Nah, ini udah cukup sih. Nah, terus apa lagi? Oh ya, satu lagi saya lupa. Karena kita pertama ini makanya order by key, maka di sini setelah diimport langsung masukin di sini order by key, lalu dijalankan, dipanggil gitu fungsinya teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah basic query-nya. Basic query-nya adalah kita ke reference pertama,
kita order by key, baru nanti query customnya ada di sini ya teman-teman. Oke, sepertinya udah cukup. Kita coba bikin page dulu di sini. Namanya key query ya. .js. Akan saya coba dari halaman index aja. Kita coba copy, masukin ke sini teman-teman. Ini footernya saya hilangkan supaya tidak banyak. Ini juga saya coba hilangkan. Ini juga. Terus image apa lagi ya? Bagian ini juga, bagian ini juga. Jadi nggak terlalu banyak nih teman-teman ya. Di sini saya akan hapus, hooks-nya akan use query, saya masukin. Yang kedua ini juga jadi use query, terus apa lagi ya? Di sini welcome to Next.js. Nah, welcome to query, gitu aja lah. Query Firebase. Oke, di sini akan saya coba delete dulu on click-nya karena emang belum kita set ya teman-teman. Oke, seperti ini, get query letter supaya sama. Nah, ini pasti coba kita lihat dulu untuk memastikan. Jangan lupa kita navigate ke halaman key query ya. Oh, use callback is not defined di bagian use query. Use callback, oke. Nah ya, di sini belum apa-apa. Coba kita edit di sini. Yang pertama itu kita path-nya teman-teman ya. Karena di sini kita udah masukin data di bagian post, maka path-nya kita spesifikkan ke node yang namanya post ya. Oke, saya akan coba console.log post. Kenapa dia tidak jalan? Coba kita lihat dulu. Use query, betul. Loading through. Oh, sebentar teman-teman. Di sini kita lupa set loading di akhir ya. Jangan lupa di set loading di false. Oke. Supaya dia ngerender, melakukan re-rendering. Nah, 1, 2, kita lihat apa? Ini masih kosong. Path-nya betul di sini. Queries-nya kosong. Initial load-nya key query. Apakah ada yang kurang? Sebentar, akan saya coba cek dulu. Use query. Saya coba ya, di sini console dulu db value. Console.log db value. Tidak terjadi apa-apa. Error.current, coba saya, barangkali ada error teman-teman di sini ya. Misalnya di sini saya coba dulu console.log error.message. Oh, permission deny. Oh ya teman-teman, saya lupa. Di sini kalau teman-teman lihat, perhatikan di rules. Ini kan ada batas rate ya, kurang dari ini. Nah, berhubung sekarang kita udah tanggal 11 ya, persis nih 17 Agustus. Nah, maka ini harusnya kita jadiin true aja rate-nya ya. Oke, untuk write di sini biarin aja kayak gini. Nah, ini kita coba cek. Oke, ini kita udah bisa ngebaca data. Sebenarnya kalau kita lihat data yang diterima ini nggak ada bedanya sama yang data yang ada di mana tadi? Di data sini ya. Jadi ini masih biasa aja. Nah, baru kita masuk ke bagian query-nya. Tadi setelah kita bikin banyak di sini, baru kita bikin query-nya teman-teman ya. Ini kenapa nggak jalan? Error.current sama dengan error.message ya. Use ref. Coba sebentar, saya akan coba pastikan bahwa ini error. Ini salah nih.
Oh, saya lupa. Ini errornya jangan kayak gini. Berarti ini query error ya. Berarti error.current. Nah, ini baru bisa nih error.current sama dengan query error.message ya. Saya lupa teman-teman bahwa di sini tadi sama ya antara error yang ada di sini dan juga error yang ada di sini. Oke. Ini udah cukup jadi teman-teman, hooks-nya use query kita tinggal pakai di bagian key query di halamannya. Terus bagaimana kita akan meng-query-nya ya? Nah, disinilah saatnya. Jadi tadi pertama kalau teman-teman ingat bahwa gerbangnya adalah kita dari bagian sort data ini. Jadi teman-teman bisa pakai salah satu dari order by child, key, sama value. Setelah kita masukin order by key, nah teman-teman baru bisa nge-sort berdasarkan yang ada di sini nih. Ada limit to first, ada limit to last, dan lain-lain ya. Tentu aja ini mungkin ada beda sih dari teman-teman kalau keseringan pakai SQL. Nah, yang pertama saya akan coba masukin itu bagaimana kalau ya ini udah kita pakai ya, bagaimana kita memakai order by key. Kalau kosong kayak gini, ini return-nya seperti biasa, seperti yang ada di database. Nah, bagaimana kalau kita ingin mendapatkan salah satunya aja gitu kan. Jadi kita pengen dapat data yang key-nya itu sama dengan pos 1 aja atau pos 2. Nah, kita akan coba query di bagian sini ya, di bagian halamannya. Nah, di sini saya akan coba import yang namanya equal to dari Firebase database. Nah, di sini akan saya tambahkan di bagian hooks-nya itu queries-nya itu bentuknya array. Query yang pertama adalah equal to-nya. Saya masukin dan saya masukin di sini namanya post 001 ya kan. Nah, ini udah nih. Kenapa kalau teman-teman bertanya kenapa queries-nya itu ada di bagian halaman? Kita harus import lagi dari Firebase database. Karena kemungkinan query-nya tuh banyak teman-teman, mau equal to, mau start at, atau mau limit dan lain-lain. Nah, itu kan nanti user yang handle gitu kan. Jadi untuk query ini hanya sebagai nge-get datanya aja gitu. Tapi query-nya bisa di custom di bagian sini. Oke, kita coba ini pertama kita equal to 001 ya. Ini kayaknya post 001 ya. Oke, coba kita refresh. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa snapshot-nya tuh cuma 001 ya kan. Nah, kalau saya ganti key-nya 00 misalnya 8. Alah, salah. Misalnya 8, saya akan coba kita lihat di sini postnya 008, betul kan? Yang nilainya real time ya. Nah, gitu. Jadi order by key ini teman-teman hanya nge-order atau nge-query dari bagian key-nya aja, dari yang bagian kiri ini nih ya. Bukan bagian value-nya teman-teman ya. Jadi ini key-nya yang teman-teman query. Oke, next kita pakai, tadi kita udah pakai equal to, kita akan coba pakai limit to first ya misalnya. Ya misalnya kita pakai aja di sini namanya limit to first ya teman-teman. Limit to first, misalnya kita masukin limit to first-nya itu adalah 5 ya kan. Kita coba refresh. Pasti teman-teman udah tahu lah hasilnya apa. Hasil adalah ya tadi pos 5 teratas ya yang diurutkan berdasarkan key pos 01, 2, 3, 4, 5 yang akan kita dapatkan. Oke. Nah, balik lagi kalau misalnya kita limit to last ya, last to last itu kita pakai 5 atau 3 deh biar sama. Nah, ini adalah yang terakhir, berarti 10, 9, 8. Ya kan, tetap diorder berdasarkan 8, 9, 10. Oke, kita coba ke next-nya start at. Nah, sebenarnya kalau misalnya start at ini kurang lebih kayak gini sih teman-teman. Misalnya kita coba dulu deh. Di sini kita akan coba namanya start at ya. Nah, ini kalau start at itu kita lihat dari key-nya. Misalnya gini teman-teman, misalnya teman-teman mau ngebaca nih ya, data dari nomor 4 dan seterusnya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini pos 4 kita bisa masukin yang namanya start at, mana nih ya, nah, start at pos 004 ya. Seperti ini, oke.
Ini akan saya coba ke bawah kan queries. Nah, ini ya. Di sini, nah kalau kita lihat di sini, maka data yang muncul adalah mulai dari pos 004 sampai dengan pos 010. Mungkin kalau bisa kita bilang ini kayak more than gitu ya, atau start lah gitu, more than, berarti bukan more than, mulai dari 04 atau sampai seterusnya dapat gitu kan. Nah kalau misalnya start after berarti ya 004-nya nggak akan masuk ya kan. Misalnya start after ya. Start after kita coba refresh, maka ya 004-nya nggak akan masuk. Nah, ya kan. Nah, di sini teman-teman bisa mengkombinasikan juga, misalnya start after 3 misalnya. Terus kita masukin lagi limit to first, misalnya di sini adalah 3 deh. Ya kan? Maka yang masuk itu mulai dari 4. Ya kan? Mana nih? Mulai dari 4, 5 dan 6 ya. Jadi kan di sini query-nya adalah start after 003 ya kan. Berarti setelah 003 itu di sini datanya adalah 004. Terus semua data ini masuk tapi kita filter 3 terawal. Nah, ya kan. Oke, dari limit to first kita masuk ke tadi mana ya? Start after udah, start at udah, dan end at. Kalau misalnya end at ya kebalikan dari start at ya. Misalnya kita coba start after, gini aja, misalnya supaya lebih mudah, kita startnya jadi 2, oke. Kita kasih end at. Nah, end at-nya itu di mana? End at-nya coba di 9 lah ya, atau 8. Nah, di sini teman-teman bisa, ini kayak contohnya range ya. Jadi pertama teman-teman dari start, bentar, ini start at aja nih. Start at dari 2 dan di end tuh di 8 dan kita masukin 3 aja di sini ya kan. Kalau teman-teman lihat di sini end at is not defined. Oh ya, ini kita belum coba. End at sama masukin aja langsung end before ya. Kita coba save. Nah, ini bisa teman-teman lihat bahwa startnya dari 2 ya kan. Terus sebenarnya kita batasin kan dari 8 ya. Nah, cuma kita ambil 3 ya kan. Jadi yang muncul cuma 3. Ya kan, coba saya komen dulu limit to first-nya. Kalau teman-teman lihat di sini, yang kedua. Start at-nya 2, end at-nya 8 ya kan. Sesuai dengan yang kita kita query di sini. Nah, di sini akan saya hilangkan dulu deh. Nah, next-nya bisa pakai end before ya. Kalau kita masukin lagi end before di bagian 008, otomatis data yang kita terima di sini adalah ya sebelum 008, berarti kan 007 ya. Oke, jadi sebenarnya gitu teman-teman. Teman-teman bisa mengkombinasikan beberapa hal di sini, tapi intinya di awalnya teman-teman harus pakai order dulu di sini ya kan. Jadi query order ini sebagai gerbang untuk nge-query data-data di Firebase sebenarnya gitu. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita udah order, teman-teman bisa masukin beberapa query dari yang ada di sini kayak limit to first, limit to last, terus start at dan lain-lain. Nah, ini end before ya. End before itu tadi kita udah nyoba belum sih? Nah, end before ya. Ini start at 2, end before 008. Berarti berakhirnya di 007 ya kan. Nah, ya bisa juga ini kalau teman-teman mau mau cuman end before, bisa. Jadi dia sampai semuanya sampai sebelum 8 ya kan. Oke, atau kita mau tadi end at-nya 8, ya udah. Berarti data ini didapatkan sampai pos 008. Oke teman-teman, itulah cara pertama kita nge-query menggunakan order by key. Di mana kita nge-query berdasarkan key yang ada di sini teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman bertanya gimana kalau misalnya dalam key ini nilainya objek gitu ya. Nah, di sini akan saya coba import ke bagian users ya. Kita import dulu users ya teman-teman. Users itu yang nilainya ada di sini ya. Mana nih di data. Nah, yang ada di sini ya. Nah,
Kalau misalnya query yang bentuknya objek gimana? Ya sama gitu kan. Ini juga bisa kita aplikasikan karena base-nya kan yang kita query adalah key-nya teman-teman. Contohnya adalah yang ada di sini ya. Key-nya itu jadi yang C ini nih. Ya kan, misalnya kan saya coba rubah di sini pakai yang users ya. Users yang misalnya query-nya kita off-in dulu aja ya. Nah, ini kan saya coba lihat kalau kita query ke users apa yang terjadi. Semuanya dapat ya kan. Nah, terus saya akan coba misalnya start at-nya di sini nih. Atau kita coba aja limit to first aja ya. Limit to first misalnya 5 ya kan. Maka ya pasti yang kita dapatkan adalah nilainya dari C ini sampai yang 1 2 3 4 5 sampai yang C403J ya. Kita coba lihat. Nah, betul kan sampai C yang berakhir 403J. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi key ini tidak masalah ya mau nilainya dia langsung string seperti ini atau number juga bisa atau boolean dan lain-lain atau bahkan objek lagi. Jadi karena order by key itu base-nya ya kita lihat key-nya di sini gitu kan, bukan nilainya gitu. Oke, teman-teman, itulah pertama ya cara kita query dari order by key di mana sekali lagi cara query di database itu diawali dengan 3 fungsi ini ya, order by child, key atau value. Nah, episode tadi yang kita coba gunakan adalah bagaimana menggunakan order by key. Nah, order by key ketika kita udah pakai salah satu metode ini, kita bisa pakai metode selanjutnya itu kayak limit to first, kayak start at, equal to, dan lain-lain. Bisa juga kita kombinasikan tentunya ya. Oke, teman-teman, mungkin itu aja terkait query. Jadi cukup banyak juga. Jadi saya ulang lagi. Di sini kita bikin hooks namanya use query. Kurang lebih sama kayak use get value. Ada snapshot, ada error, ada loading. Di sini kita yang membedakan adalah pas di bagian query-nya. Biasanya kita hanya taruh reference. Tapi di sini kita tambahkan order by key. Dan juga queries-nya tuh apa aja? Queries-nya tuh nanti di-set sama user ketika dia panggil ya kan. Nah, setelah itu bagaimana kita meng-query tuh setelah kita dapatkan order by. Nah, baru teman-teman bisa pakaian query lain equal to, limit, start at, start after, dan lain-lain teman-teman. Oke, itu aja dulu teman-teman terkait query dan order by key. Terima kasih dan semoga bermanfaat.